Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita jumpa lagi di channel Babe Rahman. Kali ini kita akan bahas surat teman kita dari Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Ya, jadi sahabat kita ini namanya Pak Rahmat menceritakan bahwa orang tua beliau dulu pinjam di sebuah bank pemerintah itu pinjamannya sebesar 1,3 M. Waktu itu untuk usaha rumah makan dan kemudian rumah makannya bangkrut. Kemudian mereka alih profesi. Mereka buka kafe dan karaoke. Ya, kemudian direnovasi bangunannya yang semula bangunan rumah makan kemudian menjadi sebuah klub malam gitu di sana. Saat orang tua beliau masih sehat, pinjamannya sebenarnya sudah menunggak, sudah ada kendala pembayaran, tapi kemudian setelah ada dampak pandemi, usahanya tutup total dan akhirnya tidak bisa mengangsur lagi sampai sekarang. Nah, yang dilakukan oleh bank itu selain ya seperti biasa mengancam, mengintimidasi dan sebagainya, yang unik adalah beliau mengirim sebuah foto. Jadi bangunan tersebut dipasang spanduk tulisannya dijual. Dijual, silakan hubungi nomor telepon tertentu gitu. Kemudian ada nama banknya. Jadi ini banknya rupanya sekarang tambah profesi, bukan cuma jadi lembaga keuangan penyalur kredit, tapi juga percaloan jual aset nasabahnya gitu ya. Jadi kayak biro yang ada di kota-kota itu, biro penjualan aset-aset properti gitu. Saya memaknainya seperti itu ya, walaupun saya paham sebenarnya yang mereka lakukan ya mereka mau menjual aset tersebut gitu secara di bawah tangan. Nah, ceritanya kawan kita Pak Rahmat ini jadi khawatir gitu, kok mereka pasang spanduk seperti itu, tulisannya dijual dan suruh menghubungi nomor tertentu itu ternyata nomor pegawai banknya. Jadi saya sampaikan kepada beliau, suruh dicopot saja ya, karena tidak ada hak bank seperti itu, kecuali banknya ngerangkap agen properti gitu ya. Kalau mau dianggap agen properti pun harus ada kesepakatan dan seizin pemiliknya gitu ya, pemilik propertinya, bukan semaunya sendiri pasang seperti itu gitu. Jadi Bapak Ibu, memang kadangkala tukang tagih itu ya, petugas lapangan itu mungkin karena dia itu dituntut tekanan oleh pimpinan, manajemen untuk bisa narik kredit macetnya, mereka kemudian berimprovisasi. Dan biasanya improvisasi mereka itu beragam. Dari tiap daerah tuh nggak sama gitu ya. Nah, cuman berdasarkan pengalaman kami, biasanya mereka melakukan test the water. Artinya mereka uji coba untuk ada nggak reaksi negatif gitu ya. Selama tidak ada reaksi negatif dan ya bisa dikatakan efektif, maka mereka akan ulangi dan kecenderungan itu akan diteruskan oleh juniornya. Jadi improvisasinya tuh oleh senior gitu. Kemudian karena tidak ada reaksi, tidak ada tanggapan, mereka anggap aman, kemudian mereka melanjutkan pola seperti itu di tempat lain. Jadi test the water-nya itu di satu daerah, kemudian karena reaksinya nggak ada dan dampaknya bagus, mereka ulangi. Itulah yang terjadi, perilaku seperti itu di kota lain juga ada yang beragam model-model penagihannya, model-model intimidasinya. Tapi saya katakan itu adalah intimidasi gitu ya, karena yang boleh dilakukan oleh bank itu hanya melelang ya. Kalau dia mau membantu menjualkan boleh, baik itu,
dalam rangka menyelesaikan sengketa kredit macetnya, tapi tidak mencantumkan nomor teleponnya pegawainya gitu. Emang dia mau merangkap agen properti gitu kan. Kalau mau merangkap agen properti pun kan harus sepersetujuan pemiliknya. Kalau itu sok-sokan namanya, belagu dia. Pasang spanduk tanpa izin, main pasang-pasang dan nomornya pegawainya lagi gitu. Jadi Bapak Ibu pahami ya, agunan yang Anda serahkan ke bank sebagai jaminan itu tidak berpindah ke pemilikannya. Jadi kalau mereka mau pasang seperti itu, tulisan apapun itu nggak boleh gitu, jangan izinkan gitu. Emang tujuannya apa selain hanya untuk mempermalukan? Gitu ya, sering saya sampaikan. Kalau Anda pasang seperti itu, kemudian orang yang lihat kemudian bersedekah ninggalin uang di rumah kita untuk bantu pelunasan, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi yang ada kan cuman mencemooh, kita dipermalukan gitu. Apa gunanya mempermalukan seperti itu ya? Seperti kawan kita Ibu Naomi di Semarang, dipasang stiker juga. Tugas banknya tahu dipasang stiker, dicopot. Malah ngancam mau dipilok. Saya bilang, laporkan polisi aja, itu vandalisme itu. Bisa kena undang-undang vandalisme itu, merusak properti milik nasabah itu bisa dipidana. Jadi jangan takut, tolak gitu ya. Apalagi sampai ngecat pilok itu, laporkan polisi, pidana itu, vandalisme itu, perusakan properti itu. Jadi ada juga undang-undang, saya lupa nomornya, tapi itu larangan penagihan dengan mengintimidasi. Itu juga ada larangannya itu. Jadi dalam rangka menagih itu tidak boleh mengintimidasi, meneror, menakut-nakuti, membuat seisi rumah ketakutan, itu nggak boleh gitu ya. Jadi tolak saja. Nah, kembali ke permasalahan Pak Rahmat di Bovendigul, Papua ini. Jadi kalau mereka pasang lagi, katanya tadi dia bilang mungkin mau pasang lagi, kirim surat aja. Kirim surat ke manajemennya. Kalau perlu ke direksinya. Ya, ke direksinya, tembusannya ke OJK. Kasih tembusan ke OJK bahwa Anda keberatan dengan cara-cara penagihan seperti itu, gitu ya. Dan apa gunanya gitu. Dipertanyakan apa gunanya? Apakah dengan cara mempermalukan kemudian akan berubah keadaan, saya jadi punya uang gitu. Jadi pertanyakan seperti itu dan ancam bahwa itu adalah tidak sesuai dengan hak yang dia miliki gitu ya. Kadang mereka tuh punya senjata. Mereka bilang sudah ada pernyataan dari debitur saat realisasi kredit, menandatangani surat pernyataan tidak keberatan bila di kemudian hari dipasang seperti itu. Biasanya mereka pakai senjata itu. Sampaikan, itu adalah klausula baku. Walaupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dilarang, tapi klausula baku itu adalah sebuah kesepakatan yang bersifat sepihak. Debitur kadang nggak tahu, yang penting tanda tangan karena waktu mau realisasi dia pikirannya sudah nggak ada di kantor bank itu, pikirannya sudah di tempat lain, mau belanja ini itu, kulakan dagangan dan sebagainya gitu. Jadi mereka tanda tangan cuma asal tanda tangan. Jadi walaupun demikian, walaupun mereka punya senjata itu, tidak boleh, jangan izinkan. Karena properti itu milik Anda, tidak berpindah ke pemilikannya, sifatnya hanya sebagai jaminan, dan 100% hak kepemilikan dan kewenangan pengelolaannya masih pada Anda. Contoh sederhana, saya butuh uang, saya punya sepeda motor. Saya datang kepada Bapak, Ibu. Saya bilang, saya pinjamin uang 5 juta, ini motor silakan pakai. Kemudian, boleh nggak dia menjual motor Anda? Nggak boleh kan? Karena sifatnya hanya sebagai agunan. Jadi yang punya hak untuk melelang tetap Anda, menjual tetap Anda karena tidak berpindah ke pemilikannya. Begitu ya analoginya ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.